Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Mardatila, saya dosen agribisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Teknologi Produksi Peternakan dan Perikanan di semester 5 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Ya baik, saya akan memulai video ini. Saya akan melakukan pengajaran secara live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita berdoa dulu bersama, berdoa masing-masing ya, dimulai. Selesai. Kemarin sudah kita bahas ya, masalah fenotipik itu bergantung terhadap apa? Ada yang masih ingat fenotip? Bergantung pada fenotip plus lingkungan. Di sini lingkungan itu salah satunya itu adalah pakan. Nah, di sini kita akan membahas masalah pakan. Yang kita bahas sekarang adalah klasifikasi bahan pakan ya. Ada pembagian bahan pakan konvensional, bahan pakan inkonvensional. Nah, tentu saja bahan pakan itu tergantung dari jenis ternaknya ya. Jadi di sini ada ada untuk ruminansia, ada untuk unggas, itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Tapi secara umum itu sama ya, membutuhkan mineral, membutuhkan protein, membutuhkan karbohidrat dan lain-lain. Secara umum sama, namun nanti spesifikasinya kebutuhan protein, kebutuhan karbohidrat itu nanti akan berbeda-beda setiap jenis hewannya ya. Nah, hari ini kita akan membahas masalah pembagian bahan pakan ya secara umum. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahan pakan itu apa sih ya. Bahan pakan itu tentunya saja untuk ternak ya. Jadi bahan pakan ini adalah bahan makanan ternak yang dapat dimakan ya. Kemudian dapat dicerna itu sebagian atau seluruhnya. Terus kemudian tanpa mengganggu kesehatan. Itulah yang disebut dengan bahan pakan. Ya, saya kemarin sudah membahas juga ada pakan, ada pangan ya. Jadi kalau pakan itu lebih ke untuk hewan. Memang memanfaatkan ya bahan-bahan yang sumber daya alam yang ada ya. Nah, terus kemudian keberadaannya kontinu. Nah, ini kalau misalnya kita mau membuat pakan itu keberadaannya kontinu. Kalau misalnya kita mau memproduksi ya, ini berbicara kalau mau memproduksi. Kalau mau memproduksi pakan itu keberadaannya kontinu. Nah, tadi contohnya tadi di kerang hijau. Nah, kerang hijau itu kan numpuk bertonton. Nah, itu kontinu nggak? Kontinu karena apa? Karena terus-terusan kan dia mengekspor kerangnya itu, si kerangnya, cangkangnya kan dibiarkan. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Nah, terus kemudian dapat dicerna baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi dia dapat dicerna dan bisa diproduksi. Artinya apa? Artinya dapat dimanfaatkan atau dapat berguna untuk si hewan tersebut. Terus kemudian tidak membahayakan kesehatan ternak. Ya tadi kata saya hati-hati juga memberikan pakan yang seadanya, tapi bisa membahayakan ya, kayak kulit singkong tadi kata saya ada sianidanya, itu malah bisa membunuh si ternak tersebut. Nah, terus kemudian mempunyai nilai gizi yang tinggi, tentunya mempunyai nilai gizi yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari hasil pertanian hewan dan ikan itu tentunya gizinya itu cukup tinggi ya, apalagi kita daging dan hasil-hasil laut itu ya, perikanan. Jadi ternak unggas itu dia monogastrik ya. Nah, itu pencernaannya itu kan berbeda dengan hewan ruminansia. Jadi klasifikasi bahan pakan ternak ya, tadi ada hijauan segar, silase, kemudian bahan pakan sumber protein. Jadi kita harus melihat dulu sumber protein, sumber mineralnya, kebutuhan si hewan itu seperti apa. Ini sama halnya dengan manusia sebenarnya. Nah, ini ada bahan pakan konsentrat ya.
ada bahan pakan konsentrat sumber energi, sumber protein dan sumber mineral ya. Nah, bahan pakan konsentrat sumber energi apa saja? Bekatul, dedak ya, gandum, biji bunga matahari, biji kapas. Ini slide-nya nggak mau ganti ya. Terus jagung, sorghum ya, itu sumber konsentrat sumber energi. Kalau sumber protein yang seperti apa? Nah, tepung ikan ya, tepung bulu, Tepung cacing itu adalah, iya bisa itu untuk sumber protein. Nah, sekarang kan bicarakan kayak maggot kayak gitu ya. Maggot itu bisa menjadi sumber protein. Nah, maggot itu sendiri makanannya tadi dari sampah-sampah itu ya. Terus kemudian bahan pakan konsentrat ya, sumber mineral itu ada tepung batu kapur, garam, tepung tulang tadi ya. Nah, di sini ada perbedaan antara bahan pakan berserat dan konsentrat itu terletak pada kandungan serat kasarnya atau dinding selnya. Jika terdapat bahan pakan yang mempunyai kadar protein atau energi tinggi, namun seratnya lebih dari 18, maka bahan pakan tersebut tidak termasuk bahan pakan konsentrat. Ya. Meskipun bahan pakan tersebut digiling halus, tapi kalau seratnya dari 18 itu tidak bisa. Nah, ini kita lihat, nah itu sayang sekali yang nggak bisa dilihat di layar ya, metode Pearson Square-nya, atau kita bisa nyebutnya metode amplop. Metode amplop ini untuk langsung penyusunan gizi pada hewan tersebut. Nah, tadi saya udah bilang tadi ya berbeda untuk ternak umur sekian, untuk sapi untuk ternak perah sama pedaging itu ransumnya itu akan berbeda. Sama halnya dengan manusia. Jadi misalnya kebutuhan saya ya, misalnya saya kan sudah 40-an ya. Terus kemudian kalian kan masih 20-an, itu sebenarnya kebutuhan ransumnya itu berbeda. Ya. Jadi kalau mau kayak biasanya nih cewek-cewek ya pengen diet gitu ya, jangan salah, diet itu mau defisit kalori, tapi ya itu harus tahu dulu kebutuhannya berapa. Jadi masukannya berapa, pengeluaran berapa. Pengeluaran itu artinya aktivitas yang dikeluarkan berapa. Jadi tidak sama aktivitas si A dan si B mungkin kan berbeda. Ya. Jadi itu biasanya akan. Nah, di sini metode segi 4 atau metode amplop digunakan ya. Ini nggak bisa dilihat ya. Nah, ini kita harus tahu dulu. Misalnya bahannya itu apa? Ya, bahannya itu apa saja yang ada di daerah kita ya, sumber daya kita, misalnya umbi-umbian kah, bekatul kah, terus apa gitu ya, bungkil. Nah ini konsepnya itu kita bagi dulu segi 4 ya, nanti PPT-nya diarahkan ya. Nah itu dibagi, kemudian konsep perhitungannya itu membentuk segi 4 ya. Ada blok kotak warna merah. Di sini hanya bisa menghitung 2 jenis bahan pakan dalam satu tahap perhitungannya. Jadi kalau metode amplop itu dia hanya 2 jenis saja bahan pakannya ya, kebutuhannya berapa. Nah kemudian yang dibutuhkan berapa bagian. Jadi nanti ketahuan misalnya bekatul berapa bagian, bungkil kapas itu berapa bagian melalui metode Pearson Square. Nah, terus tahapan pembuatan pakan ya. Jadi tahapannya itu yang pertama itu ada proses mengurangi ukuran partikel bahan pakan. Biasanya dilakukan pada jenis pakan yang berbentuk butiran. Jadi dia ada istilahnya grinding ya. Grinding ini untuk mengurangi ukuran partikel. Tadi kata Irfan tadi kalau di sana ya itu harus dihalusin dulu ya. Ya memang harus dihalusin, harus digrinding dulu. Terus kemudian baru diformulasikan. Nah, formulasikan tadi menggunakan metode amplop tadi ya. Jadi berapa bagian ini, berapa bagian untuk kebutuhan protein, berapa bagian untuk kebutuhan karbohidrat, berapa bagian untuk kebutuhan mineral dan lain-lain ya. Terus kemudian menimbang bobot masing-masing ya. Jadi penimbangan. Jadi tadi penjajahan tadi, grinding tadi, terus kemudian yang kedua tadi adalah
formulasi, ya, formulasi berapa kebutuhannya diformulasikan, jadi karbohidratnya nanti berapa, proteinnya berapa, nah kemudian dilakukan penimbangan, ya. Nah, dilakukan penimbangan ini sesuai tadi dari hasil formulasi tadi. Terus kemudian dilakukan pencampuran atau pengadukan, diaduk, ya, diaduk tadi kebutuhan protein berapa, karbohidrat, mineral tadi berapa, kemudian diaduk, terus kemudian dilakukan penguapan biasanya. Nah, penguapan ini, steaming ini mengubah zat pati menjadi pekat, ya, pekat. Dan biasanya itu ada juga pembuatan pelet. Kalau pelet itu dilakukan penguapan untuk bahan perekatnya. Terus kemudian pelet tadi, terus packaging, ya, kemudian packaging, terus kemudian menyimpan storage, penyimpanan. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ada beberapa tahapan kalau kita membuat pakan. Nah, di sini membuat pakan misalnya tadi yang tapi kalau misalnya kita membuat pakannya untuk sendiri, ya tadi kita hanya melakukan tadi bridging, terus kemudian formulasi, terus penimbangan bisa langsung diberikan. Tapi kalau misalnya kita mau pakannya dijual, berarti kan kita harus ada effort lagi untuk apakah nanti dibuat pelet atau tadi kemas biasa. Dan mungkin ada yang mau cerita dulu pengalamannya di ternak, atau misalnya di daerahnya ada nggak yang berlebihan apa gitu, berlebihan apa namanya, baik tanaman atau ada sisa-sisa industri di ininya, ya, di daerahnya ada. Siapa yang dekat ada industri atau ada perkebunan atau ada apa? Oh, malu-malu. Ya. Ibu yang tanya. Iya, boleh. Kan misalnya dari pengalaman saya, kan ternak sapi tuh biasanya kan dikasih makanan buat jagung. Terus kan ketika panen padi kan memanfaatkan sisa jeraminya tuh Bu, dikasih makan ke sapi, tapi tuh kayak kurang nafsu gitu, kurang paham itu cara menyiasatinya biar sapi makan jerami itu tapi tetap laku gimana? Nah, iya, disuapin. Ayo maaf. Nah, bagaimana, ini bagus loh pertanyaannya, bagaimana sih mensiasati, ya, supaya tadinya dikasih jagung, ini lagi kelebihan ini nih, kayak gitu. Kalau misalnya kalau adanya udah makan seadanya, kayak gitu kan. Tapi kan sapi nggak bisa kayak gitu juga. Ya memang ada sama kayak hewan itu kayak kita juga kayak gitu. Ada kalanya diaseptasikan dulu bahan pakan. Nah, ini secara internasional ada sifat fisik dan kimia yang spesifik, ya, dengan kegunaannya. Yang pertama, dia ada hijauan kering, ya, hijauan kering dan jerami kering. Terus kemudian ada hijauan segar, ya, ada silase, ya. Nanti kita akan lihat juga bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, sumber mineral. Nah, ini komposisi bahan kimia. Nanti ini kita pelajari juga komposisi bahan kimia. Ya, tadi ada konvensional, ada inkonvensional. Nah, ini kita klasifikasikan. Nah, jadi secara internasional tadi sudah kita lihat, ya, sifat fisik dan kimianya. Yang pertama ada hijauan kering dan jerami kering. Nah, hijauan dan jerami ini itu biasanya sengaja dipanen, ya, dan dikeringkan. Nah, ini biasanya dia memiliki serat kasar di atas 18%, ya, dinding selnya di atas 35% dan bahan kering. Nah, ini contohnya ada hei itu adalah rumput yang kering, ya. Hijauan, hei jerami, hei jagung, hei hijauan legum, padi kering, dan jerami jagung kering. Terus kemudian ada hijauan segar. Nah, di sini hijauan biasanya ada hijauan yang dipanen secara segar itu, ya. Itu biasanya ada rumput gajah seperti itu, ya. Bisa juga dari jagung segar, ramban segar, lam toro, dan daun nangka. Nah, masing-masing dedaunan tersebut itu ada manfaatnya, ya. Terus kemudian ada silase. Nah, silase itu adalah hijauan yang dipotong-potong, ya. Itu
dia kemudian mengalami masa fermentasi. Jadi ada beberapa pakan yang memang dibutuhkan untuk difermentasi dulu terlebih dahulu ya untuk pakan tersebut. Nah ini contohnya ada silase rumput, silase hijauan ya, silase jagung dan hijauan legume. Nah ini kita melihat bahan pakan sumber energi itu ada serat kasar ya, dia serat kasarnya syaratnya di bawah 18%, dinding selnya di bawah 35%. Terus kemudian protein kasarnya kurang dari 20%. Nah ini contohnya ada umbi-umbian, ada kacang-kacangan, ada dada halus, oncom, tetes dan lain-lain. Nah kita memang selalu memanfaatkan ya untuk biaya rendah pakan itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan alam di sekitar kita ya. Jadi di sekitar kita itu biasanya banyak tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk pakan. Nah tadi contohnya rumput-rumputan, jagung, kacang-kacangan dan lain-lain. Jadi sisa panen pun ya, misalnya sisa panen dari umbi-umbian atau kemudian ada umbi-umbian yang tidak bisa digunakan, itu bisa digunakan untuk pakan ya. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan pakan yang efisien. Terus kemudian ada bahan pakan sumber protein ya. Nah di sini itu bisa selain dari tanaman, kita juga bisa mendapatkan sumber protein ini dari hewan itu sendiri. Bisa dari ikan ya, bisa tepung ikan, bisa tepung tulang dan lain-lain. Itu masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jadi sebenarnya untuk pertanian yang berkelanjutan itu kita mengalami siklus ya. Jadi siklus itu hewan memakan rumput, kemudian ada kotorannya itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Begitu juga sisa-sisa hasil hasil tanaman itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk, kotoran dan lain-lain itu dimanfaatkan kemudian dikembalikan lagi ke hewan tersebut ya, untuk bisa dijadikan pupuk atau juga untuk bisa dijadikan pakan. Nah yang bisa dijadikan pakan ini banyak ya, dari tumbuhan maupun dari hewan tersebut. Jadi kalau misalnya karbohidrat, kita bisa menambahkan karbohidrat, serat kita bisa dari tanaman ya. Kita bisa menambahkan yang ada di sekitar kita ya, seperti umbi-umbian, tadi tanaman. Terus kemudian dari hewan tadi ada tepung ya, ikan juga bisa. Kalau misalnya si ikan sudah kadang-kadang yang sudah mati, yang sudah tidak bisa dibuat pangan, itu akan kita bisa buat pakan ya. Jadi ikan tersebut bisa dijemur kemudian dijadikan tepung ya. Itu tulang pun sama. Jadi ikan itu juga sampai seluruhnya ya, seluruh badannya itu dijadikan tepung. Nah itu bisa digunakan untuk pakan. Nah ini contoh studi kasusnya ada di daerah pinggiran ya. Di daerah pinggiran itu kan ada kerang hijau ya. Jadi kalau kerang itu kan banyak banget di daerah mana itu? Di daerah pantai itu, Sari itu kan kerang itu banyak dan itu kan menjadi sampah ya. Jadi berapa ton itu menjadi sampah. Nah ini bagaimana kita pikirkan, itu bisa nggak untuk pakan? Sebenarnya jawabannya bisa ya. Kayak bekicot yang ada di sawah ya, itu cangkang-cangkangnya itu masih bagus digunakan untuk pakan ya, sumber protein. Nah itu kita bisa yang burung itu bisa kita olah menjadi tepung ya, menjadi tepung untuk campuran bahan pakan karena memang masih bagus tinggi protein dan seratnya ya. Itu juga kalsiumnya itu juga sebenarnya bagus untuk yang tangga. Nah jadi mungkin nanti kapan-kapan kalau yang ada yang tinggal di daerah pesisir enggak? Enggak ada. Atau daerah Cilancang ya, daerah Cilancang sana itu hijauan itu banyak banget ya, kerang hijau tuh. Kerang hijau itu biasanya kan di jalan tuh dijual ya, kerang hijau kayak gitu, plastik tuh 5.000 apa. Nah itu kan sampahnya itu banyak ya, karena kan kerangnya gede-gede, tapi kan isinya yang dimanfaatkan hanya sedikit. Itu kan jadi beratnya itu adalah berat di cangkangnya ya. Jadi berat cangkangnya itu, nah itu bisa dimanfaatkan untuk pengolahan pakan. Ini barangkali nanti kalian ada yang mau menulis tentang skripsi tentang memanfaatkan cangkang itu ya, cangkang hijauan itu masih bagus tuh.
perlindian di cangkang hijau itu masih sedikit ya, masih sedikit. Itu mungkin bagus nanti bagaimana efisiensi pakan ya ketika kita memanfaatkan si cangkang kerang hijauan tersebut ya. Nah, jadi nanti ini bisa juga kalau misalnya kalian mau ikut lomba PKM dan lain-lain ya, itu bisa diangkat. Nah, biasanya memang yang bisa diangkat untuk ke Timnas dan lain-lain itu adalah kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Itu cangkangnya itu belum dimanfaatkan. Nah, sementara yang memanfaatkan cangkang itu kan hanya untuk digunakan hiasan ya. Tapi kalau misalnya hiasan itu ya, hiasan dinding, lampu dan lain-lain, ya itu bagus gitu. Nilai jualnya, kalau menurut saya nilai jualnya itu kurang tinggi karena peminatnya agak sepi ya. Kalau kita membuat cangkang yang maksudnya tidak biasa ya, jadi kan jatuhnya itu ya bagus sih, terlihat bagus, cuman kan nggak bagus-bagus banget ya sebenarnya. Tapi itu kan nilai jualnya ini ya lebih rendah ya kalau dibandingkan pakan. Kalau pakan itu kebutuhannya tinggi ya, kalau pakan kebutuhannya tinggi. Nah, kenapa kita memanfaatkan lahan sekitar? Karena kebutuhan pakan masih tinggi, terus pakan yang dijual di pasaran itu biasanya mahal. Jadi kita bisa tuh meneliti bagaimana efisiensi terhadap pakan tersebut. Sumber protein ya, tadi tepung ikan, tepung daging, biji-bijian, ya legum. Jadi tepung ikan kita tahu ya, ikan itu proteinnya tinggi ya. Terus kemudian biasa kita ada limbah dari tahu juga ya. Limbah dari tahu itu juga masih tinggi proteinnya, bungkil tahu, bungkil kedelai, terus kemudian legum, kacang-kacangan ya, tepung daging itu juga masih bisa menjadi sumber protein. Nah, di sana ya, di ada daerah-daerah tertentu yang kalau darah itu bisa dimanfaatkan juga ya untuk pakan, ada dijadikan tepung darah. Cuman memang di kita masih awam ya, masih awam tepung darah digunakan untuk pakan. Nah, terus kemudian sumber mineral ya, sumber mineral tadi itu, mineral itu ya termasuk tadi ya kalsium, di dalamnya itu kan mineral ya. Nah, itu tepung tulang, tepung batu kapur, garam dapur, berbagai macam garam mineral ya. Jadi kayak tadi saya bilang cangkang ya, cangkang apa namanya, cangkang kerang hijauan itu masih termasuk ke dalam sumber mineral karena dia mempunyai kalsium yang tinggi. Terus kemudian udang, kalian tahu apa kulit udang juga? Kulit udang itu juga bisa dimanfaatkan ya. Kemudian kulit udang itu kan juga dia punya karoten ya, jadi zat warna merah itu. Nah, itu juga selain dia sumber kalsium, nah adanya karoten itu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan telur ya, membuat warna itu lebih kuning. Ya, terus kemudian ada sumber vitamin ya, minyak ikan, vitamin B, vitamin C, terus kemudian aditif. Nah, ini berfungsi sebagai sumber nutrien. Contohnya ada antibiotik, hormon dan lain-lain. Jadi memang di hewan itu selain pakan, kita jaga juga untuk aditifnya, untuk kesehatan hewannya. Itu biasanya ditambahkan penambah zat aditif ya, yang bahannya itu berfungsi sebagai sumber nutrisi ya. Jadi ada antibiotik, hormon, obat-obatan, zat perwarna, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat pembagian bahan pakan. Jadi bahan pakan itu berdasarkan asalnya itu bisa dibagi menjadi berasal dari mana saja, dari tanaman, ada yang berasal dari hewan ya, ternak, ada yang berasal dari ikan. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan kalau dari tanaman tadi ya, tanaman-tanaman, kacang-kacangan, rambat-rambatan, pokoknya dedaunan, rumput dan lain-lain, bungkil jagung, kita memanfaatkan bungkil jagung dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi di sini di sistem tanah pertanian berkelanjutan itu tidak ada istilahnya zero waste ya. Jadi tidak ada
buangan-buangan yang tersisa sebagai limbah. Jadi itu semua bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian ada yang berasal tadi dari hewan ya, dari hewan tadi bisa tadi tepung tulangnya. Jadi kalau misalnya kita satu sapi nih, satu ekor sapi atau satu ekor ayam, ayam itu kan biasanya diambil adalah dagingnya ya, karkasnya. Bagaimana memanfaatkan tulangnya, gitu ya? Itu semua sudah bisa dimanfaatkan, jeroannya. Apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia kan semua dimakan ya, ceker, mau jeroan dan lain-lain itu semua dimakan. Nah, biasanya kalau di kita itu yang tersisa itu hanya bulu dan tulang. Ya, kalau ayam semua dimakan kan? Nah, bagaimana dengan bulu dan tulang? Bulu juga bisa dijadikan tepung bulu. Jadi bulu itu bisa dipisahkan, dijadikan tepung bulu, terus kemudian tulangnya pun dijadikan dijadikan tepung tulang sebagai tadi sumber dari protein untuk pakan hewan tadi ya. Nah, sama halnya dengan satu ekor sapi. Satu ekor sapi dimanfaatkannya untuk apa saja gitu ya. Dari kepala, kulit ya. Nah, kulit ini sebenarnya mahal. Kalau kulit biasanya nih buat sepatu, buat tas dan lain-lain itu mahal. Tapi sebenarnya prosesnya juga panjang ya. Itu ada sekitar 9 tahapan proses untuk membuat dari kulit awal ya, perendaman dan lain-lain, kemudian ada baking itu meratakan kulitnya, penjemuran, terus diberikan warna dan lain-lain sampai dibuat menjadi bahan baku setengah jadi ya, artinya siap digunakan untuk sepatu atau tas dan lain-lain. Jadi kulit itu kan memang mahal ya. Padahal notabene itu kan kalau misalnya kita beli sapi itu kan biasanya yang diutamakan kan memang karkasnya ya, memang dagingnya kan yang diambil. Nah, itu sebenarnya kan hanya sisaan. Kalau orang beli sapi kan tidak memperhitungkan kulitnya. Tapi sebenarnya kulitnya pun masih bisa digunakan. Ya, tulangnya masih bisa digunakan. Ya. Nah, tulang itu selain dia tepung masih banyak digunakan, bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan pengenyal. Tahu apa namanya? Lecithin, begitu ya. Lecithin kan dari buah apa namanya? Yang dari babi terkenalnya itu. Nah, itu ya gelatin ya. Nah, jadi gelatin itu kan ya memang umumnya itu dari babi gitu. Namun tulang sapi juga bisa dimanfaatkan untuk gelatin. Jadi satu ekor sapi atau satu ekor ayam, satu ekor hewan itu sebenarnya tidak ada limbahnya ya. Kita bisa memanfaatkan secara sistem pertanian berkelanjutan. Sama halnya juga dengan tanaman. Nah, tanaman dimanfaatkan untuk pakan, dimanfaatkan untuk pangan. Sisa-sisanya ya, sisa-sisa limbah itu bisa kita manfaatkan lagi sebagai pupuk atau sebagai pangan. Ya. Sama pengolahan tahu juga. Nah, pengolahan tahu itu juga masih ampas-ampas tahunya itu masih memiliki protein yang cukup bagus. Nah, sehingga bisa dijadikan pakan sebagai sumber protein ya. Sama halnya kalau misalnya kita membuat keju itu kan ada membuat keju itu kemudian kan airnya ada sama ya, seperti tahu itu kan ada air yang dikeluarkan. Nah, itu namanya whey. Nah, whey protein itu masih tinggi, itu masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ya, untuk pangan dan lain-lain, pangan dan pakan ya, sebenarnya itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi banyak hal-hal yang masih bisa di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan, bisa kita usahakan, yang akhirnya menjadikan kita usaha kita ya, seperti itu. Nah, dari hewan dan dari ikan. Terus kemudian berdasarkan kebiasaannya ya, ada bahan konvensional, ada inkonvensional yang pada hakikatnya tidak biasa ya, atau tidak lumrah digunakan sebagai pakan. Ya, kayak tepung darah ya, kayak darah itu lumrah tidak ya. Nah, tapi dia bisa dimanfaatkan untuk pakan. Tadi rumput lapangan, ilalang ya, rumput yang memang dibudidayakan ya, itu rumput gajah
biasanya kalau di peternakan itu suka sampingnya itu adalah membudidayakan rumput gajah. Ya, rumput gajah itu gede-gede. Nah, itu digunakan untuk pakan ternak desa untuk ruminansia ya. Nah, terus kemudian ada rumput raja, ada rumput benggala, itu rumput-rumputan yang digunakan. Biasanya tapi umumnya yang rumput gajah itu yang digunakan untuk pakan. Terus kemudian legum ya, leguminosa itu ada lamtoro, turi, kaliandra. Nah, yang tidak ada istilahnya tidak ada limbah untuk pertanian berkelanjutan gitu. Jadi semua itu bisa dilakukan pemanfaatannya. Nah, terus kemudian ada jerami atau sisa hasil tanaman, ada jerami padi, jerami jagung, cukup. Nah, biasanya di padi itu kalau jerami, ya, jerami itu bisa digunakan untuk ditanam lagi. Maksudnya ditanam lagi itu sebagai bahan untuk pupuk, ya. Bisa juga digunakan untuk pakan. Biasanya yang kering-kering itu bisa digunakan. Nah, di desa Sarwodadi ya, di desa Sarwodadi itu setengah desanya itu adalah pertanian ya, setengah desanya ada pertanian. Nah, itu biasanya jerami ya, jerami itu dimanfaatkan. Jadi tadi dimasukkan ke dalam kantong plastik, terus kita lakukan pemeraman. Ini ada fermentasi juga ya, diamoniasi jerami. Tadi yang kata saya kalau tidak aditif lainnya. Nah, tapi kita bisa dilakukan tadi amoniasi atau fermentasi terhadap penambahan dari urea ya. Nah, itu dilakukan pemeraman selama 7 hari. Nah, ini akan akan meningkatkan juga perubahan komposisi. Jadi nutrisi di jerami yang kering dengan adanya amoniasi itu akan secara nutritif itu akan meningkat. Setelah dilakukan amoniasi itu setelah 7 hari matang kayak gitu, itu bisa diberikan ke hewan. Itu akan menimbulkan rasa yang lebih manis ya, rasa manis, asam gitu. Tapi dia ada asamnya karena memang fermentasi ya. Tapi asamnya itu bukan asam busuk loh ya. Jadi asamnya itu enak kayak gitu. Sama halnya kayak kita minum yogurt atau apa kayak gitu ya. Asam tapi asamnya itu berasa enak. Ya. Nah, itu adalah ya tadi jerami amoniasi jerami tadi itu adalah salah satu teknologi pakan ya yang dilakukan secara sederhana. Nah, tadi kita kalau misalnya teknologi itu ya tadi berasal dari kenapa begini nih, kenapa hewan ketika ini tidak mau makan. Nah, itu bagaimana cara kita mentreatment. Nah, itu kita jadi bisa menemukan. Jadi dari kasus-kasus sederhana di lapangan kita bisa mencari solusinya. Apa solusinya ya? Nah, untuk itulah kita kuliah ya, untuk itulah kita belajar lebih lanjut bagaimana mengatasi solusi-solusi yang ada di lapangan. Ya, sampai ini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada cukup ya, hari ini kita cukup untuk pakan ternak. Nah, kemudian mungkin minggu depan saya berikan tugas ya. Tugasnya itu ya kalian nanti pilih berkelompok ya, satu kelompok 2 aja deh ya, satu kelompok 2 pilih hewan ternak apa ya, sumbernya dari jurnal ya, sumber dari jurnal boleh dari buku, misalnya hewan ternak perah. Nah, ternak perah ini bagaimana cara membudidayakan ternak perah ya. Ternak perah itu kan tujuannya adalah apa? Bagaimana cara meningkatkan produktivitas secara kuantitas maupun kualitas. Nah, apa yang harus dilakukan itu contohnya. Terus yang lain misalnya mau ambil ternak apa, atau misalnya budidaya perikanan apa ya, boleh ya. Karena kita kan ada hewan ternak dan perikanan ya, peternakan dan perikanan boleh. Jadi nanti kalian satu kelompok berdua aja ya, cukup ya, 2, nggak usah banyak-banyak. Nah, cari literatur terbaru di jurnal ya. Tadi saya sudah menyampaikan tadi contohnya kayak teknologi pakan, nah itu ada dari hasil literatur yang terbaru gitu ya.
Nah, bisa mencari di jurnal nasional maupun jurnal internasional, ya. Boleh dari jurnal internasional. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ya baik, cukup. Terima kasih. Jadi nanti tugasnya, ya ingat tugasnya itu kalian mencari tadi ya hewan, terus kemudian bagaimana membudidayakan. Teknologi terbaru apa yang ada di yang ada untuk hewan atau ikan tersebut, ya, teknologi apa. Ya, terima kasih ya. Saya akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.